dan sebagainya lah. Jadi kita harapkan dengan kita memberikan pelatihan safety ini, Bapak dan Ibu yang mungkin bergabung hari ini juga menjadi paham dengan kondisi Cikarang, lebih aware lagi. Dan ada satu hal penting, eh, di akhir September kita akan coba membagikan yang kita sebut dengan kartu safety Bapak-Bapak. Jadi bagi para driver, bagi para mungkin kernet juga yang memasuki area FFI itu akan dicek apakah sudah mendapatkan pelatihan mengenai keselamatan atau safety atau belum. Seperti itu. Buktinya apa? Ya dengan bahwa Bapak akan memegang kartu safety yang akan kita bagikan. Nah, salah satu syaratnya untuk mendapatkan kartu safety yaitu sudah pernah mendapatkan pelatihan tersebut. Maka dari itu penting banget buat jenengan yang mengikuti sesi hari ini mengisi daftar hadir, baik yang ada di kolom chat di dalam Zoom ini atau menggunakan absensi tulis manual yang disediakan oleh koperasi. Itu sebagai bukti bahwa jenengan sudah mendapatkan pelatihan safety. Kalau sudah mendapatkan pelatihan safety, baru bisa kita berikan kartunya nanti di akhir. Jadi penting, nggih, Bapak-Bapak. Begitu mungkin sedikit dari saya, Mas Andika, monggo dilanjutkan. Terima kasih. Selamat mengikuti training, Bapak-Bapak. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Tino untuk pembukaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Andika ya Bapak-Bapak. Mungkin sebelumnya pernah ada yang saya training ya dulu waktu di Ciracas mungkin atau di Cikarang atau yang saya ke koperasinya masing-masing ke Rukun atau ke Bangun dan lain-lainnya ke Rading Wilis. Hari ini saya akan melakukan pelatihan terkait keselamatan di jalan maupun di pabrik ya untuk bapak-bapak supir semuanya. Penyegaran kembali dan kita saling mengingatkan kembali ya untuk keselamatan di tempat kita bekerja. Bentar, coba saya share. Sudah terlihat ya bapak-bapak materinya? Siap. Ya, judulnya masih sama ya, seperti sebelum-sebelumnya, petunjuk keselamatan supir truk segar. Oke, kenapa saya memberikan materi ini ya, seperti sebelum-sebelumnya, karena ada beberapa fakta latar belakang yang mempengaruhi biar kecelakaan ya. Yaitu fakta pertama itu adalah pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung dan TBC, data WHO. Kemudian yang kedua itu ada 60% kecelakaan lalu lintas itu mengakibatkan kemiskinan ya. Ini info dari kampus UGM Jogja. Kemudian yang fakta ketiga itu kita kecelakaan mungkin bisa diakibatkan karena kita konsentrasinya hilang atau ngantuk, pengaruh alkohol, obat-obatan, dan cuaca yang kurang baik dan kondisi yang tidak layak. Oke, lanjut. Nah, kebijakan keselamatan di PT FFI, kita ini dari pabrik komitmen untuk mematuhi kebijakan keselamatan dari Friesland Campina. Friesland Campina itu adalah induk dari FFI, Pak. Maksudnya bapaknya lah ya di Belanda itu. Salah satu anaknya ada di Indonesia, FFI itu. Nah, kita juga bekerja sama dengan semua supplier dan mitra untuk meningkatkan kinerja keselamatan. Tidak hanya peduli terhadap karyawan kami saja, Pak, ya. Kita juga peduli terhadap keselamatan mitra kami, termasuk kan bapak-bapak yang membawa susu ke pabrik kami, kita juga eh, sangat peduli gitu terhadap keselamatannya. Ya, jadi untuk membantu supaya pekerjaannya dengan aman tanpa menimbulkan resiko kesehatan, serta diharapkan mengurangi kecelakaan kerja. Jadi intinya kita semua ingin bekerja dengan aman, ya, selamat, sehat dan utuh sampai rumah, ya badannya. Kemudian ini ada alur truk susu, ya bapak-bapak yang pasti sudah pada paham ya dari koperasi kan kemudian kita ke FFI Cikarang ya perjalanan sudah tidak ada Ciracas, kemudian timbang isi
Kemudian kalau sudah uh, timbang, kita sampling. Kalau susunya diterima, bongkar dan timbang kosong kembali ke koperasi. Tuh. Nah, ini ada rute pertama perjalanan dari koperasi ke pabrik. Oke, di sini kita ada formulir kontrol kendaraan harian. Dan ini sudah saya infokan setiap training juga ke beberapa koperasi ya yang eh, ada form ini. Kalau harian, mungkin bisa dicek oleh bapak-bapak, itu bapak-bapak supir ya. Pertama, kita wajib ya bawa surat-surat kendaraan ya, SIM, STNK, KTP, kemudian kondisi tangki, mungkin bapak-bapak bisa bantu juga untuk ngecek ya, selain dari petugas yang eh, truknya sendiri ataupun lab ya, kebersihannya, kering dan tidak bau. Kemudian tidak ada kebocoran ya di tangkinya Pak. Terus valve-nya juga masih bagus. Kemudian bapak-bapak sudah pasti kan datang itu bawa pakai safety shoes, kemudian rompi ya. Kemudian ada kalau misalnya pakai seragam, ya pakai seragam ya dari koperasinya. Kemudian dalam keadaan sehat ya. Kemudian nah ini penting juga segel dan surat jalan ya. Mohon dipastikan segel sudah benar-benar terpasang ya Pak. Dan kalau misal pun sudah terpasang dipastikan lagi apakah sudah erat dipasangnya atau belum ya karena eh, setelah kejadian dari salah satu koperasi itu segelnya sampai pabrik itu hilang. Padahal dari labnya dari koperasinya sudah dipasang, mungkin jatuh di jalan atau gimana. Nah itu fatalnya sesungguhnya bapak-bapak itu mungkin bisa ditolak kalau sampai terlihat sepele apa ya, padahal cuma segel gitu, tapi itu pengaruh terhadap penerimaan kami susunya. Kemudian juga surat jalan juga mohon dipastikan benar untuk pabrik yang dituju ya Pak. Misalnya kalau ke FFI ya bahwa surat jalannya dipastikan tulisannya untuk FFI, jangan ke pabrik lain. Nah, itu nyasar dari ceritanya. Ya, itu juga pernah kejadian ke kami beberapa kali dan itu mohon dipastikan kembali oleh teman-teman Bapak-bapak supir ya. Itu kemudian ada formulir kontrol kendaraan bulanan, ini lebih ke teknis ya terhadap kendaraan Bapak-bapak yang Bapak bawa seperti kondisi umum kendaraan seperti lampu, seat beltnya masih berfungsi ya, rem tangannya, kemudian ada wipernya, kondisi ban, ya. Kemudian peralatan emergensinya itu ganjel ban itu Bapak-bapak kami sarankan wajibkan dibawa dua yang ada gagangnya, kemudian ban cadangan, segitiga pengaman, apar, ya, kemudian kondisi performa truk juga kondisi radiator, kampas rem ya, oli-oli lainnya juga mesin, gardan, persneling. Nah ini mungkin lebih ke pihak bengkel ya atau yang ke tanggung jawab langsung ke bagian kendaraan ya. Mungkin ada bagian khusus kendaraan, tapi mungkin bapak-bapak juga berperan ya untuk ngecek juga kalau mungkin kalau keadaannya sudah tidak enak bisa dicatat atau dilaporkan segera mungkin ya ini untuk keselamatan di jalan. Oke, kemudian peraturan pengemudi ya pastikan ya Bapak-bapak kondisinya sehat, bugar, terus kita berdoa ya menurut kepercayaan masing-masing supaya selamat di jalan pulang dan perginya. Juga tidak dalam pengaruh obat dan emosi stabil, cukup istirahat. Kemudian ya tadi eh, surat-surat Bapak bawa ya, kayak SIM dan lain-lain, STNK, KTP. Kemudian juga tadi ya cek kendaraan ya, yang mungkin Bapak bisa lihat di sini tulisannya, itu tekanan angin ya, bannya itu juga dipastikan masih bagus. Oke, kemudian dalam berkendara. Nah, ini ada gambar posisi duduk. Nah, ini kalau kami sarankan duduknya itu santai, jangan terlalu tegang ketika nyetir, mau truk maupun kendaraan pribadi yang kecil ya. Jangan terlalu bungkuk karena dapat cedera punggung, tulang belakangnya kalau kelamaan ya. Terus juga head restraint ini fungsinya apa? Untuk eh, apa? Nahan kepala bila terjadi benturan ataupun kecelakaan ya, supaya tidak langsung eh, apa dangak ke belakang gitu. Kalau di truk kan nggak ada ya karena kursi joknya tinggi-tinggi ya ini untuk mobil-mobil kecil ya, untuk pengetahuan saja.
Kemudian sabuk pengaman, nah ini dipastikan bahwa pasangnya itu benar ya Pak ya, dua-duanya di depan sabuknya, jangan yang belakang, yang depannya itu taruh di belakang badan. Jadi dipasang cuma yang silangnya aja. Nah ini juga percuma Pak, karena performanya nanti tidak maksimal ya Pak ya. Nah, kemudian posisi tangan kemudi lah, ini bisa dilihat bahwa Bapak biasanya di 93 atau di 10-2 ya. Kalau di 8 terlalu bawah atau terlalu atas juga tidak bagus karena dapat mengganggu ketika manuver atau belok ya. Kemudian, nah ini gambar juga ilustrasi ya dalam berkendara yang tadi yang sudah saya mention ya, saya sebutkan ya, sabuk pengaman, terus juga diusahakan tidak menggunakan handphone saat berkendara, pastikan juga kendaraannya berhenti kalau misalnya mau eh, pakai handphone ataupun ya bapak-bapak bisa jadi penumpang ya, ya jadi kernet gitu. Kemudian tidak pakai headset, terus juga ada istirahat, ya, bapak-bapak minimal melebihi 10 jam itu diwajibkan untuk menginap kalau di sini. Kalau bapak-bapak kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah mungkin bisa gantian ya eh, dengan supirnya. Mungkin kalau sebelum apa sudah capek atau ngantuk itu sebelum 2 jam bisa segera gantian untuk nyetirnya. Rambu-rambu bapak-bapak sudah pasti paham ya, ada kuning untuk peringatan, merah larangan, biru perintah, dan hijau petunjuk arah. Oke, kemudian ini juga ya ketika nyetir, berkendara, apalagi kendaraan besar ya, dipastikan bahwa Bapak itu pandangannya dapat menyeluruh ya jauh ke depan, terus juga eh, pastikan juga orang lain juga melihat Anda ya. Nah, makanya dari itu kita sarankan untuk tidak terlalu banyak hiasan di kaca depan ya, kayak misalnya boneka atau stiker. Nah, itu diusahakan tidak ada kalau kami sarankan ya untuk mendapatkan pandangan Bapak menyeluruh. Kemudian maksimalkan juga kaca spion untuk melihat ke belakang. Itu berhubungan dengan karena Bapak bawa kendaraan truk besar itu ada banyak titik buta atau area blind spot Pak ya. Yang saya ini yang dikotakan ini itu yang waspada Pak. Waspada Bapak. Ya mungkin ada eh, motor nyalip ataupun motor dempet-dempet ataupun ada orang di depan ya, itu wajib waspada. Oke, di sini ada video ya Pak, ini untuk contoh kasus. Ini semoga tidak terjadi dengan kita. Nah, di sini bisa dilihat si bapaknya kondisinya nggak fit ya, ngantuk. Kemudian juga dia tidak pakai sarung. Akibatnya bila terjadi kecelakaan, ya, nanti dapat entah itu bisa terpental ke belakang ataupun ke depan. Ini mungkin ini tabrak dari depan karena dia terpentalnya ke belakang. Kalau misalnya dia tabrak dari belakang, dia akan ke depan. Mungkin bisa eh, melewati kaca ya. Nah, jadinya mungkin bisa jatuh ke aspal ya. Jangan sampai di Oke, lanjut ini kendaraan bermotor ya, karena bapak-bapak kan juga eh, ke koperasi itu juga pakai motor ya, dan juga kemana-mana lebih sering motor ya, kita juga ya ke pasar ataupun nganter keluarga gitu. Ya, dipastikan juga bapak-bapak juga periksa instrumennya, eh, aki, tekanan ban, remnya ya, rantainya, koplingnya kalau misal bapak-bapak yang pakai motor kopling, spionnya juga dipasang ya untuk melihat kendaraan yang di belakang. Kemudian rem ini juga penting, apalagi bapak-bapak yang tinggal di ketinggian ya, mungkin di Jawa Barat juga Jawa Timur ya, karena banyak yang rumahnya mungkin di pegunungan, itu juga dipastikan remnya masih oke ya. Bahan bakar, terus juga helm yang wajib ini bapak-bapak ya pakai, karena juga kita tidak tahu celaka datang kapan ya. Itu untuk menghindari atau meminimalisir eh, kecelakaan. Surat-surat sudah pasti ya, kita bawa SIM, STNK, dan KTP untuk identitas di jalan. Ya. Ini juga eh,
Tidak pakai headset juga dilarang, wajib istirahat juga minimal setiap 2 jam berkendara. Kemudian tidak terlalu mepet dengan kendaraan lain, mobil ataupun truk ya ini. Karena kalau truk juga waspada area titik buta yang tadi saya sebutkan ya Pak ya. Karena takutnya tidak terlihat dan jadinya celaka takutnya kalau kita terlalu mepet dengan kendaraan besar. Kemudian di sini ada gambar tidak melebihi kapasitas muatan Pak ya. Kalau Bapak-bapak bawa motor misalnya karena dapat mengganggu penglihatan Bapak-bapak ke belakang. Oke, resiko kecelakaan itu memang tidak dapat kita hindari, namun dapat ditekan seminimal mungkin ya oleh bapak-bapak semua, karena kita adalah sebagai pengemudi adalah kunci utama dalam menekan resiko kecelakaan, Pak. Gitu. Sampai sini sudah cukup jelas, Pak, dari saya. Las, las. Jelas ya, Pak ya. Paham ya? Ya, Mas. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ke, nah, ceritanya sudah sampai ke AFFI, Pak. Ya dari jalan udah selamat terus sampai ke FFI. Oke, bisa dilihat ya pabriknya sekarang sudah baru ya kita di Cikarang bukan Ciracas lagi. Ciracas sudah tutup Pak. Eh, banyak drama ya bapak-bapak yang sebelum-sebelumnya ya dari antrian truk terus juga tempat istirahat saat itu belum ada toilet. Aduh kita mohon maaf sekali saat itu. Memang mohon dimaklumi karena pabriknya sangat baru, jadi masih banyak perbaikan dan ya yang harus diimprove ya. Saat ini sih saya sudah dengar tempat istirahat sudah ada, terus toilet sudah ada, terus bongkaran sekarang juga sudah lancar ya. Semoga seterusnya seperti itu. Oke, ini ya mungkin Bapak-Bapak sudah paham juga ini menginfokan saja. Sekarang juga untuk bongkar susu juga tidak mirip dengan Ciracas ya, alurnya juga lebih panjang. Jadi mungkin 3 kali Bapak ya keluar masuk area pabrik ya. Yang pertama tuh bongkar isi, kemudian kedua, pertama tuh timbang ya, ya kemudian ketiga langsung sampling, ya sampling, kemudian keluar lagi. Aduh, ada yang masuk. Oh ya, oke. Ya, masuk sini ngasih surat jalan ya, sorry. Tadi pertama masuk timbang, isi, ngasih surat jalan, ngantri, Bapak keluar lagi masuk untuk parkir ya di sini, Pak ya, nomor 5 nih. Nah, terus kan sekarang udah pakai nomor ya apa nomor dan alat yang bisa bunyi. Kalau udah tit 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 tit, baru Bapak udah dipanggil antriannya masuk lagi, terus kemudian bongkar ya. Kemudian bongkar, timbang kosong baru keluar. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Oh, masuk lagi ya, ya, masuk lagi untuk ambil surat ya, surat timbangannya. Oke, di sini ada tulisan ini peralatan safety sudah digunakan oleh supir ya atau bapak kernet ketika turun dari truk ya menunjukkan kartu safety. Nah, nanti ini kartu safety yang sudah diinfokan oleh Pak Tino ya tadi sebelumnya nanti akan kami berikan setelah bapak-bapak sudah mendapatkan materi ini, materi pengetahuan ini. Kemudian menukarkan identitas eh, SIM ya biasanya dengan tanda pengenal masuk ke FFI. Kemudian sampling oleh tim QC analis ya, bapak-bapak naik ke atas dengan body harness dan cuci tangan atau pakai alkohol ya, minta analis untuk ketika mau naik ke atas. Kemudian lapor ke security untuk menunggu area proses bongkar, kemudian menunggu di area yang sudah ditetapkan ya. Nah, proses bongkar susu ini sekarang sudah ditemani oleh operator ya, pemasangan valve-nya. Ya, dan bila memang operatornya nggak ada, dipanggil saja Pak ya. Diusahakan memang memang harus diwajibkan ditemani oleh tim kami dari tim FFI, tidak sendiri. Nah, bisa dilihat juga ini Bapak-bapak sudah pada pakai ya di sana rompi yang skotletnya lebih dari 50% yang memantul cahaya, kemudian safety shoes-nya ketika turun dari truk
Bapak-bapak diwajibkan pakai safety shoes, Pak. Safety shoes-nya juga dipakainya menyeluruh dari semua kaki, jangan diinjak belakangnya. Kalau kekecilan, mungkin bisa info ke pihak koperasinya untuk diganti yang lebih besar sesuai ukurannya, Pak. Kemudian juga, nah safety shoes juga nggak wajib selalu dipakai ketika Bapak nyetir itu nggak usah dipakai karena juga kan berat ya dan panas ya. Nah kita juga semuanya juga pakai di pabrik ini pakai safety shoes emang nggak nyaman karena ya berat juga terus panas karena ini demi keselamatan kaki kita Pak dari dari apa kendaraan lain di pabrik ataupun benda-benda lain mungkin. Naik ke atas pakai body harness sudah pada tahu semua caranya ya tersedia di pabrik. Helmnya juga dipakai karena ini juga wajib naik ke atas pakai helm. Ini juga para supir teman-teman supir sudah bawa sendiri-sendiri ya. Ganjel bannya dipastikan dua Pak. Ya, kalau misalnya ada satu yang misalnya jatuh atau apa segera info ke pihak koperasinya Pak untuk ditambahkan lagi. Kemudian juga kalau gagangnya rusak juga info lagi ke pihak koperasinya untuk segera benarkah di apa dipasangkan lagi gagangnya seperti itu ini paham ya Pak lanjut ya ini ada gambar peraturan di FFI juga mengikuti semua keselamatan yang berada di FFI tidak dilarang merokok di tempat bongkar ya rokok itu bisa di tempat istirahat tuh bisa ngerokok Bapak bisa makan minum ngopi di situ bisa tidak diperkenalkan juga ngambil foto tanpa izin di area bongkar ya Pak. Kemudian juga selalu gunakan tanda pengenal nantinya. Nah, ini juga kecepatan maksimal 10 kilometer per jam. Buang sampah pada tempatnya. Selalu ditemani oleh tim kami, analis maupun operator ya ketika sampling dan bongkar. Dan ya, melaporkan tindakan yang tidak aman segera mungkin ke pihak security ataupun tim kami Pak analis maupun operator. Ya, bila ada sesuatu yang tindakan tidak aman atau kejadian tidak aman di area bapak-bapak. Nah, ini poin-poin bagus tadi ya, gambarnya eh, kita sudah menyarankan pakai ganjalan bannya dua ya. Kemudian naik turun sudah pakai body harness, sepatunya sudah dipakai safety shoes, eh, kemudian bawa SIM dan KTP juga wajib ya Pak ya, pakai safety vest. Walaupun beberapa kali saya pernah ketemu ganjel bannya cuma satu karena infonya jatuh di jalan. Nah itu terus juga gagangnya pernah ada yang nggak ada. Kemudian pernah ada safety shoes-nya nggak dipakai saat itu. Nah itu juga kami sangat berharap untuk kedepannya mohon digunakan ya Pak ya sepatu safety-nya. Ataupun pernah saya juga ketemu yang belakangnya diinjak jadi nggak masuk seluruh kakinya. Nah itu juga percuma nanti kinerja safety shoes-nya tidak maksimal. Ini poin pembelajaran ini waktu di Ciracas dulu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dijadikan contoh di Cikarang ya. Jadi setiap kita melakukan aktivitas sampling maupun bongkar susut, mohon dipastikan peralatannya benar-benar sudah diletakkan kembali ke tempatnya ataupun sudah dicopot ya, kayak selang ini. Nah, ini kejadiannya selangnya belum dicopot, si bapaknya lupa langsung menjalankan truknya, nah akhirnya putus dan susunya saat itu buyar lumayan di lantai. Nah, kan itu akan merugikan juga untuk kedua pihak ya, koperasi maupun ke FFI karena susunya juga mungkin berkurang ya nantinya dan FFI juga alatnya jadi rusak. Seperti itu, Pak. Nah, ini contohnya yang kalau misalnya pakai selang digulung kembali ya di Cikarang, ganjal ban juga jangan lupa dicopot. Kalau misalnya di sana dipasang. Seperti itu. Oke, kemudian ini juga poin pembelajaran ya. Ini kejadiannya di luar dari FFI di jalan ketika saat itu salah satu truk koperasi eh,
ketabrak truk dari belakang, ya, bis dari belakang. Ya, ini sudah pulang, posisinya kosong saat itu. Nah, ini pelajarannya untuk kita gunakan selalu safety belt ya Pak ya, untuk menghindari yang tadi kayak di video sebelumnya ya, takutnya menghindari bapak-bapak eh, amit-amit ya terpental ke depan kalau tabrak dari belakang ya. Jadi ini mencegah bapak-bapak untuk apa dari goncangan ya. Saat itu untungnya si bapak supirnya memakai safety belt, jadinya cederanya tidak terlalu parah. Kemudian juga dilarang menggunakan handphone atau chatting ya, ganggu konsentrasi juga dan eh, pastikan badan bapak-bapak fit dan istirahat ya atau gantian nyetirnya kalau sudah benar-benar capek. Nah, naik ke atas truk di area bongkar FFI maupun parkiran juga tidak disarankan ya Pak oleh kami tanpa pakai ini body harness ya atau yang sabuk naik ke atas. Karena takutnya Bapak bisa eh, celaka ya di pabrik, terus juga dia akan ditegur oleh pihak security kami. Takutnya malah kena denda atau dilaporkan ke pihak kami atau pihak koperasi tempat Bapak bekerja. Nah, ini contoh untuk istirahat tidur, istirahat sebaiknya kami sarankan di kabin ya Pak, jangan di kursi pengemudi. Karena kalau misal Bapak sudah tidur pulas gitu kan, kalau takutnya dibangunin, mindahin eh, truk ataupun pas giliran bongkar ya, eh, takutnya nyawa belum ngumpul gitu kalau ketika baru bangun, injek gas mungkin masih ada ganjelannya ataupun ada orang di depan kan kita nggak tahu, takutnya celaka seperti itu Pak. Nah, tadi terkait ganjel ban juga wajib diambil oleh supir atau kernet pengguna truk tersebut. Ya, dipastikan juga benar-benar sudah berhenti atau direm tangan si truk tersebut untuk menghindari kejadian seperti di video ini. Bisa dilihat videonya ini di Ciracas saat itu parkir bapaknya masih maju mundur, masih jalan truknya tapi kernetnya sudah mencoba untuk memasangkan ganjel ban. Ya, karena kendaraannya belum benar-benar terhenti, akhirnya ganjel bannya terpental dan kena pihak satpam atau security kami, Pak, lengannya. Nah, ini lengannya memar, nah, ya, terlihat si Bapak mulai kesakitan. Nah, apalagi jalanan turunan seperti ini, Pak, pastikan bahwa Bapak sudah benar-benar terhenti, ya, dari rem tangan, baru dipasang ganjil bannya. Jangan masih maju mundur gitu, terus baru dipasang ganjel ban. Mungkin ganjel bannya juga nggak rata dengan bannya, masih melenceng kanan atau kiri, jadinya kan dia nggak sesuai, mudah terpental gitu Pak. Eh, Oke, kemudian kita ada sharing lagi Pak terkait ada kecelakaan di pabrik saat itu di bulan Agustus, awal Agustus ya. Ini yang terbaru. Eh, kita mengingatkan saat itu ada salah satu supir ya dari Jawa Timur membawa truk Koperasi Seipujon. Ini kejadiannya setengah 6 sore. Pada saat mau melakukan penyambungan selang ke truk, ini berdua misalnya ini supir dan kernetnya gitu, tiba-tiba air panas keluar dari selang akibat pompa sedotnya aktif. Keluar dari sini Pak, keluarnya dikit, ya, dikit tapi panas ya, karena posisi bapaknya itu di depan selang ya, dan nyembur ke bagian bawah tubuh korban. eh, di bawah sini Pak dan mengakibatkan luka bakar lumayan parah ya dan langsung dibawa ke rumah sakit dan dirawat saat itu sekitar 3-4 hari Pak. Nah itu, nah poin pembelajarannya pertama eh, dipastikan bahwa Bapak tidak posisinya nanti pada saat bongkar ya tidak di depan selang ya. Jadi diusahakan di pinggir atau mungkin di belakang. Jadi benar depan selang itu benar-benar kosong kondisinya. Kemudian juga nanti segala aktivitas itu terkait bongkar susu sudah harus ditemani oleh tim operator kami, Pak ya, oleh karyawan kami. Ya, jadi tidak sendiri. Nah, kemudian juga di sini juga ada
safety shower, ada pancuran air, Pak, bila terjadi terkena bahan kimia atau air panas ya oleh kena bapak itu. Nanti ada safety shower, nanti ada videonya. Nah, itu nanti dibasuh sekitar 15 sampai 30 menit ya. Kemudian juga bila terjadi eh, kejadian yang kecelakaan ataupun kejadian tidak aman ya, amit-amit jangan sampai lagi, segera lapor ya tadi ke operator ataupun ke pihak security kami ya. Kemudian di sini juga disarankan ada poin BPJS Kesehatan untuk supir truk. Nah, ini disarankan bahwa Bapak itu memiliki BPJS Kesehatan karena yang kejadian kemarin itu yang si bapaknya itu lumayan nominalnya di rumah sakit ya, jadinya mungkin kalau pakai BPJS bisa lebih meringankan gitu Pak. Gitu. Nah, ini kemudian ini titik pancuran airnya Pak. Ya, kalau ini kan kalau dilihat dari atas ya, ini lab ya, lab fresh milk ya, tempat bapak naruh surat jalan. Ya, di sini ada ruang, tiga kolom, ya, tiga tempat bongkaran. Nah, posisinya di sini Pak, di paling depan dua-duanya. Bentuknya seperti ini. Ya, mungkin bapak-bapak nanti bisa cek lagi, dilihat di sana di pabrik ya. Nah, ini videonya Pak. Penanganan pertama saat tubuh bila terkena cipratan air panas atau bahan kimia Pak dari pipa. Misalnya ya, ini contohnya, segera menuju ke pancuran tadi, Pak, air showernya, buka seluruh pakaian yang terkena cipratan, ya misalnya ini dikena di kaki, ya. Nah, ditarik tuasnya, Pak, atau di perut ya ini. Nah, keluar airnya, Pak, dia. Ya, basuh sekitar 15 sampai 30 menit, ya benar-benar suhunya supaya lebih dingin kalau kena air panas ya. Nah, kemudian kena wajah, bila wajah, ini juga ada tuasnya di sini ditarik, ditekan, kemudian dia dibasuh lagi sekitar 30 menit mukanya yang kena atau kena tangan. Sini bisa dibasuh. Nah, kalau misalnya kena tadi bagian tubuh atas, benar-benar dibuka semuanya badannya, Pak. Apa bajunya, sorry, benar atas. Kemudian kalau di bawah dibuka seluruh apa celananya, ya. Itu emang ya mungkin rada malu tapi itu emergency apa ya karena darurat ya takutnya kalau misalnya tetap dipakai kan nempel kalau misalnya bahan kimia ataupun air panas ya dari eh, badan bapak nempel ke bahan kain celana ataupun baju. Nah, seperti itu. Cukup jelas Pak ini terkait penanganan bila terkena air panas ataupun bahan kimia Pak. Jelas, jelas. Cukup ya Pak ya, siap. Ya, nanti showernya bisa dicek ya Pak ya. Tapi jangan sambil bawa handuk sama sabun, sampo ya Pak. Nggak bisa buat mandi. Itu ini untuk keadaan darurat saja Pak. Oke, lanjut ke pemakaian ganjel ban ya. Ganjel ban kita di sini ada eh, komitmen ya dari FFI-nya Pak. Ya, komitmen kita wajibkan seluruh supplier termasuk truk susu ya bahwa ganjel ban itu setidaknya dua buah ya di sini ya dengan gagangnya. Dan pemakaiannya seperti apa eh, caranya? Eh, kok koneksiku lag ya? Hilang ya? Suaraku hilang nggak? Ada. Ada Pak. Gambarnya masih Ada. muncul Pak. Muncul semua masih ada loh. Utuh. Oh siap-siap. Nah, ini koneksiku yang jelek. Maaf. Ya ini ganjel ban Pak ya. Ini ada peraturannya, pemasangannya seperti apa ya? Yang seharusnya. Kalau jalanan rata seperti ini Pak, ini diwajibkan masangnya di depan ya, mau kanan ataupun kiri.
Ya, ini kebetulan di kanan, dua-duanya di kanan, depan belakang, ban depan ya. Kemudian bila eh, jalanannya menurun, nah ini tadi sama seperti di video yang tadi Pak, yang mental gagak apa ganjelnya. Ya, seharusnya tadi bapaknya naruhnya di depan sini ya, harusnya di belakang sini Pak, nih, nantinya ya. Dua-duanya di belakang, ban kanan kiri yang paling belakang. Kalau turunan tapi palanya di depan, nah ini dua-duanya di depan Pak ya, ban depan. Kemudian kalau jalanannya nggak rata, satu depan, satu belakang, maupun ya, kalau di kanan kanan semua, di kiri kiri semua. Paham ya Pak ya? Cukup paham ya Pak terkait pemasangan ganjel ban? Oke, kita lanjut. Nah ini ganjel bannya juga harus rata ya Pak, sesuai apa eh, dengan bannya rata gitu, maksudnya sejalur, lurus gitu maksudnya, maaf. Tidak mencong kanan kiri ya. Nah seperti ini. Ya. Dan juga ganjel ban juga dibuat sesuai diameter bannya Pak, jangan terlalu kecil ataupun jangan terlalu besar. Ya. Nah, ini yang sudah kami ukur untuk truk, biasanya truk susu itu berapa, jadinya sekitar 20 cm ya lebarnya. Nah, ini guna ganjal ban yang tidak standar ya Bapak-Bapak. Bisa dilihat ya, eh, tidak memiliki pegangan, di satu hilang. Ini juga bisa bahaya. Kenapa kita harus menggunakan gagang, Pak? Karena pernah kejadian dulu ya, ketik nggak pakai gagang itu eh, tangan bapak supir itu langsung megangnya tuh di sini, jadi nyentuh dengan ban ya, takutnya ketika nyentuh dengan ban posisi eh, truknya itu tiba-tiba mundur dikit aja, itu langsung kena tangannya, cedera. Kemarin memang jempolnya Pak itu eh, apa retak, rada eh, cedera ya. Itu kita meminimalisir kejadian seperti itu, kenapa kita harus pakai gagang. Jadi megangnya hanya di gagangnya untuk tidak langsung tersentuh dengan ban. Kemudian ya ini ada contoh pegangannya rusak, ini tidak disarankan ya di kami. Terus pegangannya terbuatnya dari kayak gini, ini juga nggak disarankan. Apalagi ditancap pakai obeng, Pak. Ini juga kan bisa langsung copot tiba-tiba juga. Ini bisa menghilang juga obengnya nanti. Kemudian pegangannya dari tali, nah ganjalnya terlalu kecil ya. Kalau misalnya truk bapak ganjal terlalu kecil gini kan juga nggak maksimal performanya. Ya, kemudian ganjal juga dari balok ini juga tidak disarankan. Ya, yang disarankan itu yang bentuknya segitiga ya seperti ini Pak. Bisa dari kayu maupun dari besi ya. Kalau saya lihat kan di Pangalengan itu dia terbuat dari besi dan juga ada gagang itu. Makanya waktu itu saya share di grup supir ya, beberapa dari grup supir saya share untuk gimana sih cara desainnya atau desain eh, ganjel ban yang menurut bapak-bapak itu baik itu seperti apa gitu. Nah itu waktu itu sempat ada beberapa teman supir yang sudah kirim, kemudian tetap saya tunggu untuk masukan-masukan lainnya Pak. Seperti apa nanti saya info lagi di grup ya. Oke, kemudian juga ada peraturan internal dari FFI ya Pak. Kita ada 7 peraturan untuk keselamatan kerja. Yang pertama, keselamatan di area kerja. Ini contohnya Bapak-Bapak pastikan kondisi Bapak-Bapak itu sudah aman ya bagi diri sendiri. Ya, seperti Bapak-Bapak sudah pakai rompi ya, terus juga safety shoes, naik ke atas pakai body harness dan lain-lain. Terus keselamatan di ketinggian, nah tadi yang pakai body harness ya, kita ada peraturan tinggi sudah dari 1,8 meter itu sudah harus pakai alat pelindung diri ya, pakai body harness. Kemudian 3, keselamatan dalam berkendara. Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan ya di presentasi di awal-awal ya Pak ya, tadi ya seperti waspada area titik buta, terus juga apa, jangan ngebut, terlalu ngebut, pastikan badan fit dan lain-lainnya.
Kemudian keempat ada transportasi internal. Ya, ini di pabrik itu ada eh, selain truk susu juga ada truk lain-lain ya Pak ya. Kita wajib waspada, ada palm oil, ada YCH maupun forklift mungkin yang nanti akan lalu lalang. Nah, maka itu pada itu kita wajibkan pakai eh, safety shoes-nya itu benar-benar terpasang ya Pak ya. Karena takutnya jangan sampai kita kelindes eh, kendaraan lain gitu Pak. Kan lumayan tuh sakit banget ya. Terus juga rompi ya supaya kita terpantul cahaya ya pada malam hari. Kelima, ada memastikan kondisi area kerja sudah aman bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, ini tadi yang saya infokan, segera laporkan kejadian eh, apa kecelakaan kerja ataupun yang tidak aman ya, segera mungkin di ke security ataupun operator kami ya di tempat bapak-bapak bongkar maupun di parkiran gitu Pak ya. Kemudian juga bisa saling mengingatkan ke teman-teman supir lainnya bila eh, mungkin salah satu tidak pakai alat pelindung diri, kayak misalnya salah satu tidak pakai eh, helm maupun pakai safety shoes. Nah, kita bisa saling mengingatkan ya untuk keselamatan bersama. Kemudian yang keenam, kerja di area yang terbatas. Nah, ini Bapak-bapak bisa berhubungan ya dengan mungkin Bapak-bapak masuk ke dalam tangki ya, bisa nyuci atau bilas ya, baik di koperasi maupun di FFI. Nah, ini dipastikan ada orang yang tahu ada Bapak di dalam. Jadi ya rekan Bapak sudah harus tahu kenapa? Karena takutnya bila masuk ke area terbatas ya eh, eh, udara kan sempit ya, udaranya dikit gitu ya. Mungkin Bapak mungkin saat itu sedang sedikit tidak fit, mungkin lama-lama di dalam tuh jadi kurang oksigen atau apa, pingsan. Nah, itu supaya ada orang tahu dari luar ya untuk keselamatan Bapak. Kemudian terakhir lototo, lockout tryout, maksudnya ini penguncian. Nah, berhubungan langsung dengan bapak-bapak itu terkait pemindahan susu ya, bongkar ya. Pastikan selangnya dengan valve truknya sudah terkunci dengan baik, tidak ada kebocoran susu, yaitu baik di eh, cooling di koperasi maupun dibongkar di pabrik. Seperti itu, Pak. Oke, lanjut ya pelindung diri ya gambar-gambarnya untuk pengetahuan saja ada helm, ada pelindung telinga, kacamata ini untuk ngelas biasanya ya Pak. Pelindung telinga tuh yang buat di area bising di pabrik ya wajib pakai ini. Kemudian masker, rompi, masker itu untuk area yang berdebu ya misalnya untuk bekerja area safety pelindung ini di pabrik, sarung tangan untuk bekerja dengan benda-benda tajam, misalnya besi dan lain-lain. Tapi yang berhubungan dengan bapak-bapak hanya rompi, sepatu safety, helm, dan naik ke atas pakai body harness. Ya, oke. Ini gambar rompi yang disarankan dan tidak disarankan oleh kami, Pak. Pertama, ini gambarnya bisa dilihat ya. Semakin banyak skotletnya, semakin bagus. Juga warnanya cerah, ya, rompinya. Karena apa? Karena bapak-bapak kan tidak hanya datang tuh siang atau pagi ya, datang mungkin sudah malam. Nah, supaya terpantul cahaya ya ketika di area eh, bongkar maupun di area eh, apa tuh tempat bapak-bapak parkir ya. Pagi parkir mungkin ada gelap mungkin ya di sana. Nah, ini tidak disarankan yang tidak ada skotletnya itu nggak kami perbolehkan Pak. Nanti akan ditegur oleh pihak security kami. Ya, atau skotletnya terlalu kecil, mantul cahaya terlalu kecil. Ya. Nah, ini bisa dicek lagi ke rompi bapak-bapak. Mungkin bila ada yang sudah rusak, bisa dilaporkan ke pihak kooperasinya ya. Pak, yang sudah robek mungkin, nah itu eh, bisa dilaporkan lah untuk diganti baru. Menggunakan safety shoes yang tadi sudah saya sebutkan ya, ini tidak diperkenankan pakai diinjak di belakang ini Pak. Ini beberapa kali pernah saya nemu juga di pabrik. Nah ini saya langsung minta untuk pasangkan menyeluruh
dipasang penuh ke kakinya. Kemudian ini apalagi dirobek ya, udah robek bawahnya di lakban, ini udah benar-benar kelewatan parahnya. Ini sudah benar-benar harus diganti ya. Ini apalagi bolong belakangnya. Ini bisa kemasukan air, air hujan. Kenapa harus dimasukin full seluruh kaki supaya ya kerjanya maksimal Pak ya, kinerjanya maksimal untuk safety shoes ini. Oke, ini yang baru juga saya masukkan di peraturan di sini, di materi ini Pak. Sebelum naik ke atas untuk sampling, pastikan bahwa Bapak kondisi tangannya sudah bersih ya. Mungkin ya setiap minggu sekali ya kita bisa potong kuku, setiap Jumat lah mungkin ya. Pastikan kuku bersih. Terus ketika mau naik itu ada wastafel ya Pak di sana, di area bongkar itu bisa cuci tangan sebelum naik ke atas. Nah, kemudian udah datang analis, bisa minta tuh semprotan analisnya tuh isinya alkohol, biar lebih steril lagi Pak. Baru Bapak naik ke atas ya, pakai body harness dan sudah megang canting untuk ngaduk seperti itu. Nah, ini juga stiker yang baru yang sudah kami bagikan ya. Diharapkan truk Bapak sudah pasang stiker ini ya. Ini tulisannya wajib didampingi operator saat pasang koneksi selang pada tangki truk. Nah, ini truknya sudah pasang semua belum, Pak? Atau ada yang belum dapat stiker ini, Pak? Belum, Oh, belum. Itu dari mana, belum. Pak? Koperasi mana, Pak? GDA, Pak. Oh, GDA. Oke. Lalu, ya, ada satu GDA. Berapa truk, Pak? GDA tuh biasanya nih, satu atau dua truk? Ya, semuanya ada 4, Pak, truknya. Empat itu bisa ganti-gantian ke FFI ya, Pak? Iya, bisa ganti-gantian, Pak. Ya, oke. Kemudian koperasi mana lagi, Pak? Yang belum, Pak? Nanti bisa saya catat. Rukun aman ya, sama Bangun Lestari ya. Aman, aman. Ya, Pak. Oke, nanti mungkin kalau itu bisa di kolom chat ya, Pak ya. Ditaruh aja. Kalau yang belum ada stikernya. Kemudian nih kartu safety. Nah, ini yang akan kami canangkan ya. Diusahakan kami akhir September ini ya, sudah Pak Tino sampaikan. Ini semua supir nanti yang masuk ke FFV akan mewajib bawa kartu safety ini Pak. Ini nanti dari kami akan berikan. Nanti kami data mana saja supir, teman-teman supir yang sudah kami training, kemudian akan kami berikan kartu ini. Nanti ada nama bapak-bapak dan identitas SIM-nya, nomor SIM-nya ya di sini. Nah, ini nanti ketika masuk ke FFI nanti eh, diinfokan ke security. Tidak perlu dikasih, cukup dikasih lihat, dicek saja ketika timbang isi ya, bahwa bapak sudah punya kartu ini. Gitu. Nantinya ke depannya bila belum punya kartu ini, belum bisa diperkenankan masuk ke area kami, Pak. Gitu. Jadi mungkin akan kami training dulu, kami beri materi yang tadi ini, kami beri materi ini baru bapaknya bisa dapat kartu ini. Seperti itu. Ya. Oke, ini gambar keselamatan di ketinggian ya tadi ya. Ini pengulangan ya, pakai body harness-nya, naik ke atas. Bedanya, ini yang di atas ini Cikarang, ini Ciracas ya. Ciracas itu ada pipanya ya Pak ya, saat itu di atas, jadi ngantongnya di atas. Nah, kalau di sini kita masih dalam banyak perbaikan, masih dalam eh, renovasi lah ya. Tuh. Jadi pasangnya masih sementara di gagang ini Pak, di pipa sini ya, besi yang di atas truk ya, tetap dicantolkan gitu. Nantinya akan kami lagi pikirkan supaya lebih maksimal lagi dipasang di mana nanti yang lebih tinggi gitu Pak, cantolan ininya, talinya. Kemudian ini penggunaan body harness ya yang baik seperti apa. Ini kalau dilihat gambarnya ya harus direkatkan Pak. Nah, ini saya juga beberapa kali lihat di pabrik ya, nggak direkatkan asal pakai. Jadi ini direkatkan seperti ini di pahanya, jangan terlalu rapat ya,
sejengkal apa 4 jari lah ya jaraknya dari si ini ke itu paha dan si sabuknya ini supaya maksimal ketika amit-amit ya ada apa-apa bapaknya masih kepasang di ini di tali pengaman ini ya seperti itu. Oke, keselamatan di berkendara ya di jalan. Ini kita infokan ada double lampu sen atau lampu hazard ya, hanya boleh digunakan pada saat kendaraan bapak-bapak tuh berhenti atau parkir karena keadaan darurat di bahu jalan ya, Pak ya. Itu misalnya ganti ban ataupun kecelakaan dan lain-lain. Ini tidak disarankan pada saat berkendara itu digunakan pada saat sebenarnya tidak disarankan pada saat iring-iringan ataupun cuacanya buruk, hujan ataupun berkabut. Nah, itu dapat mengganggu kendaraan lain yang misalnya ingin menyalip mungkin kendaraan bapak-bapak ya, karena nggak tahu bapak nanti bisa belok kemana tiba-tiba kan seperti itu Pak. Eh, ya ini nggak hanya mobil truk ya, mobil kendaraan pribadi ataupun mobil kecil juga sama. Eh, seperti itu. Kemudian juga yang kedua, tidak boleh bawa bahan bakar jerigen dalam truk. Ini kira-kira kenapa, Pak? Ada yang bisa jawab, Pak? Ya, ini supaya tidak terjadinya kebakar ya di dalam truk karena penguapan takutnya ya. Mungkin Bapak-Bapak kan nyetir juga ada yang sambil ngerokok ya ataupun dan lain-lain ya. Cuaca panas, menguap takutnya kebakar, meledak gitu, Pak. Jangan sampai Bapak-Bapak bawa bahan bakar baik alkohol ya, bahan-bahan alkohol dalam jerigen ataupun bensin ya dalam jerigen itu tidak disarankan. Nah, tidak diperbolehkan. Nah, ini juga mungkin Bapak bisa baca ya tadi ya, pastikan kendaraan Bapak masih berfungsi oke ya, kanan ban dan lain-lain. Nah, ini gambar-gambar yang wajib harus ada di truk Bapak. Sabuk ya masih berfungsi normal, masih bagus ya. Seperti ini yang bagus itu Pak. Tidak terlalu ngempleh atau tidak terlalu apa ya, eh, nggak rekat lagi ya, masih kencang ya sabuknya ya, itu dipastikan lagi sabuknya masih oke. Rem tangan, nah ini juga rem tangan penting. Ini rem tangannya sudah masih oke. Nah, ini nanti mungkin saya bisa cek langsung ya ke lapangan nih, nanti kalau ke pabrik ya saya tanya nih ke bapak. Kemudian ini kotak P3K. Ini wajib juga ada untuk penanganan pertama bila terjadi darurat ya. Itu kunci-kunci ban ya, segitiga pengaman nih bila terjadi emergensi ya tadi di bahu jalan misalnya ada ganti ban ya, dipasang di belakang dan ganjel bannya ya tadi dua dongkrak ya, ban cadangan. Kemudian juga ada apar ya, ada beberapa truk yang sudah disediakan apar kecil lah itu untuk darurat juga bila ada terjadinya percikan-percikan atau kebakaran di dalam. Nah, ini juga ya tadi ya KTP tadi saya lupa info, KTP itu juga sangat penting ya wajib Bapak bawa juga karena eh, saat kejadian yang kemarin kecelakaan kena air panas kebetulan memang bapaknya itu tidak bawa KTP ya. SIM-nya juga saat itu eh, KTP yang penting sih KTP karena pada saat bawa ke rumah sakit itu yang diperlukan KTP. Nah, ini dapat eh, ya harusnya bisa ditangani lebih cepat. Ya takutnya nanti jadi lebih lama karena KTP-nya tidak kebawa gitu Pak ya. Ya, KTP. Ini keselamatan kendara juga sama ya, isinya sama tadi ya, tidak dilarang pakai handphone pada saat kendara. Yang ketujuh sih ini yang beda, ada minimal jaga jarak antara truk tangki atau kendaraan yang Bapak bawa, mobil yang Bapak bawa dengan kendaraan lain ya. Ada jaga jarak ini saat berjalan di jalan raya secara adalah 6 detik ada jaga jaraknya. Nanti ada videonya Pak.
Oke, kemudian ini, nah ini ada pelanggaran dulu waktu di Ciracas, Pak, ya. Nah ini ada pelanggaran, si bapaknya ini waktu itu bawa truk gula, ya. Ini ada namanya, ada nama perusahaannya, posisinya Pakarnetnya. Nah, jenis pelanggarannya apa yang dicatat oleh satpam kami atau security, tidak menggunakan safety shoes, Pak. Nah, ditemukan nih bapaknya nggak pakai safety shoes, akhirnya dicatat oleh security kami. Nah, tanggalnya kapan, nomor polisinya dicatat, terus tanda tangan si pelanggarnya dan pelapornya. Nah, ini bisa eh, takutnya ya, bukan takut ya, emang nantinya ini akan bisa dilaporkan ke kami ataupun ke pihak koperasi bapak-bapak ya. Kemudian juga ini yang ke bawah, yang kedua, ini bapaknya tidak ganjal bannya tidak sesuai standar bawanya. Nah, ini juga ditemukan ya. Kemudian dilaporkan sama. Kenapa waktu itu juga pernah ada waktu itu nggak pakai rompi. Nah, ini nggak saya masukkan sini dari kebetulan dari truk susu saat itu. Nah, ini juga sempat ke info ke kami. Kenapa kami ada laporan pelanggaran ini? Karena ini demi untuk ya untuk keselamatan bapak-bapak juga ya, untuk semuanya ya, untuk bapak-bapak semua yang sebagai pengendara. Karena kan safety shoes tadi yang sudah saya infokan penting ya di pabrik, karena banyak kendaraan truk lalu lalang ya, selain truk susu juga ada forklift dan lain-lain, dan juga ganjil ban. Kenapa harus standar? Karena kan ya ini berkaitan dengan tangan bapak ya ketika ngambil ban, takut ngambil ganjel ya, takutnya cedera kalau nggak ada ganjelannya, nggak ada gagangnya, gitu Pak. Oke, ini tadi video yang saya maksud ya untuk jaga jarak di jalan ya. Eh, We usually think of stopping in Kenapa terms of kita harus jaga space, jarak di jalan? but what really matters is Ini time. untuk It takes about 1.5 di jalan seconds raya to ya, notice a Pak, potential kecepatan risk in yang front of sama ya, you, tidak and another berlaku di 1.5 seconds to jalan yang react, kecil ya, hit the brakes, and slow down. yang So you want to give yourself mepet-mepet. at least 3 seconds between the car in front of you Ketika and rem your mendadak vehicle. ada To measure, jarak wait Pak, for the jadi car tidak ahead of you langsung to kena pass a set mobil object. bapak. Tree, road sign, light pole, any clear marker will do. After it passes, start counting. Patokannya apa? 1001, Bisa dari pohon 1002, ataupun tiang. Nah, bisa 1003. dihitung If you 1, reach 2, that same 3. object before you reach 3, you're too close. Of course, this 3-second baseline is right for a car in normal driving conditions. Driving in bad Ketika weather, cuacanya add 1 more second. Driving buruk, an SUV, hujan, deras add ya, another second. makin If you're mundur driving Pak. a commercial vehicle, Mobil it's got to semakin be at least besar, 6 makin seconds. mundur ya. Nah, ini truk bapak ini di posisi 6 detik. Ini gambarnya kontainer ya, sama ya dengan truk susu lah kurang lebih. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kecepatannya sama di jalan tol atau jalan raya ya Pak ya, kita pastikan jaga jarak juga dengan kendaraan depan ya untuk menghindari bila yang depan mobil ya berhenti mendadak, kita masih ada jarak untuk menghindari kecelakaan ya. Dan dipastikan juga Bapak juga fokus nyetirnya, jangan sambil misalnya main handphone ataupun keadaannya tidak fit atau ngantuk ya. Kemudian ada video lagi, ini contoh di jalan juga Pak yang harus kita hindari. Mom, Oke, Jack ketika dropped his nyetir, dinosaur. I can see it. pastikan fokus Hang on, ke I'll depan, get it. tidak sambil ngobrol apa, ke halang apa, Sorry, mate, I got a little dumb. lenceng ke samping, karena mau nggak kena truk. Can you spell that again? Tapi sambil ngobrol, ini It nggak tahu only ada takes orang a mau nyebrang, split nggak tahu. second to lose your concentration. Kemudian sambil apalagi sambil settingan ya, mobil depan berhenti nggak tahu Good drivers nabrak. just drive. Jadi good driver just drive, maksudnya pengemudi yang baik ya hanya fokus untuk mengemudi Pak, ya tidak melakukan aktivitas lain seperti itu. Gimana Mas? Ya, masuk sekarang. Ya termasuk termasuk ini bapak-bapak ini yang sekarang lagi ada yang lagi nyetir nggak nih Pak, atau lagi berhenti ya Pak ya, mungkin ya harusnya ya yang di dalam truk yang sekarang lagi ngikuti pelatihan ini. Ya, oke. Ini masuk ke sesi terakhir, Pak. Ingat ya, ini ada eh, setiap kecelakaan kerja ini yang terjadi akan merugikan secara psikologi dan ekonomi bagi korban, keluarga, dan lingkungan kerja dan perusahaan atau tempat Bapak kerja atau koperasi ya, Pak ya.
Ya, ini kan contoh terdekatnya itu yang terbaru kemarin, Pak, yang terkena air panas si Bapak ya. Ya kan udah pasti eh, Bapaknya kan dirawat terus juga sampai pulang ke rumah juga tidak langsung bawa truknya lagi ya, otomatis kan eh, jam kerja Bapaknya juga terpotong ya, pemasukan juga berkurang gitu ya, Pak ya. Kemudian juga eh, ya dan lain-lain seperti itu contohnya. Eh, Nah, tadi di presentasi pertama ya, yang saya infokan, kita semua ingin bekerja dengan aman ya, pulang badannya selamat, sehat, serta utuh. Itu ya, badannya masih sehat dan tidak terluka. Terima kasih ini atas perhatiannya, Bapak-Bapak. Mohon kami sarankan untuk dilaksanakan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, ini balik lagi ya, saya menginfokan ini juga bukan hanya untuk kepentingan pabrik atau koperasi tempat Bapak bekerja ya. Ini tujuan utamanya adalah keselamatan dari Bapak-Bapak semua ya, karena kita peduli akan semua mitra yang bekerja sama dengan kami, jadi kita peduli juga dengan keselamatan Bapak-Bapak semua. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin dari saya sudah memberikan materinya. Monggo dari Bapak-Bapak, silakan kalau misalnya ada inputan atau masukan terkait materi ini atau mungkin ya di pabrik ya ada masukan lain, Pak. Silakan dibuka mic-nya mungkin atau mungkin kalau misalnya nggak bisa ke mic-nya di kolom chat juga bisa. Silakan, mungkin Bapak-Bapak dari ini teman-teman Bapak-Bapak Oke, Santoso, ada Satmas. Pak Andika, Ya, Pak. ini Makmur Dari dari mana? KAUDIT, dari KAUDIT, Pak Bari dari KAUDIT ini Makmur. Oh ya, Pak Bari. Gimana, Pak? Ya, gimana Pak Bari? Suaranya belum terdengar, Pak. Sinyal kayak Sinyal ya. Ini ada Pak Asep Heri. Ya, Silakan Pak. benar. Kalau ada Oh, sebentar. ya, Yang Gimana? mendengarkan. Ya, Pak Bari, monggo Pak. Mungkin videonya nggak apa-apa Pak, dimatikan aja. Mungkin karena koneksinya berat atau sinyal kurang bagus Iya. di sana. Oke. Supaya lebih jelas. Ya, Di yang pos- pertama Pak Bari. terkait dengan keamanan dan keselamatan dan kenyamanan pengemudi. Memang khususnya dari Jawa Timur ini kan sangat jauh, kurang lebih 18 jam. Yang pertama terkait dengan tempat istirahat driver. Dan yang kedua terkait dengan makan, Pak. Kan kita tidak mesti ya. Di sana nyampe jamnya jam malam atau pagi. Kalau bisa ada kantin lah khusus untuk driver-driver. Bisa ngopi, istirahat. Terus yang ketiga terkait dengan kenyamanan kamar mandi, Pak. Mungkin driver yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bisa ya istilahnya mandi atau gosok gigi. Jadi itu Pak, terkait dengan pelayanan yang ada di PT FFI, khususnya yang ada di sekarang. Jadi itu Pak masukan dari Kali Makmur Senduro Lumajang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bari, Pak kabar Pak. Lama kita nggak ngopi bareng Pak. Oke Pak, monggo. Siap Pak Bari. Terima kasih masukannya Pak Bari. Memang pada saat kemarin untuk kenyamanan sopir memang kami mohon maaf, memang belum bisa kita laksanakan secara maksimal gitu Pak. Memang kalau kemarin istilah teman-teman sempat camping dulu itu,
di samping area bongkar gitu. Nah, sekarang memang sudah kita siapkan tempat eh, di mana sopir sebenarnya bisa tidur di sana Pak kalau memang mau gitu. Untuk merokok pun bisa. Ke depan memang kita sedang memikirkan bagaimana menyediakan kantin di tempat istirahat sebenarnya Pak. Saat ini kantin yang ada memang itu di area sebelah, di belakangnya area bongkar. Mungkin teman-teman driver Proyek ya. di, ya di kantin proyek nih, kantinnya BK di situ memang ada. Tapi memang dia hanya sampai jam 11, jam 9 malam apa ya kalau nggak salah. Gitu kalau nggak salah. Nah, memang ke depannya nanti di area driver kita sudah ngomongin sih Pak. Kita pengen menyediakan orang bisa jualan makanan, jualan kopi di situ. Jadi teman-teman driver juga nggak harus keluar atau nggak bingung pada saat malam harus cari makan di mana. Itu memang masih akan kita perhatikan. Kenyamanan ke depan memang kita pengen menyediakan karpet sebenarnya di area tunggu driver itu. Memang belum semua area kita pasang karpet. Kemudian karpet dulu itu mungkin kemarin yang menjadi perhatian kita adalah kebersihan sih sebenarnya. Makanya kemarin saya sempat menyarankan ke pengelola yang di sana, bisa nggak untuk area tidur ya memang buat area tidur gitu, diatur teman-teman sopir. Karena kemarin saya ngelihat yang kasihannya itu sebelahnya lagi tidur, sebelahnya ada kopi. Kesenggol, tumpah, bajunya basah. Itu juga kadang-kadang kejadian gitu. Terus kan itu jadi nggak nyaman buat istirahat. Jadi aku juga mohon bantuannya ke teman-teman driver yang ke FFI Cikarang. Ya saling mengingatkan aja Ya. kalau habis minum kopi atau apa ya ada tempat sampah atau taruh dulu baru kemudian kita istirahat. Kemudian kipas angin. Ya, kipas angin kemarin saya cek yang berfungsi hanya satu, yang satu konslet. Mungkin nanti saya dibantu untuk monitoring gitu Pak di Jakarta di tempat driver apakah semua kipas saat ini sudah nyala. Ngoten. Kamar mandi kemarin sempat masih ada miskomunikasi ya, kadang-kadang dibuka, kadang-kadang dikunci dan segala macam. Nah, kemarin kesepakatan kita minta supaya area toilet itu memang bisa selalu diakses oleh teman-teman driver yang ada di Jakarta. Nah, seperti itu. Nah, kemarin juga saya ngelihat, oh ada nih laporan dari teman-teman sopir Jawa Barat, kadang-kadang kondisinya penuh, gitu Pak, karena kebetulan gula juga lagi datang, kemudian supplier yang lain juga lagi pada ngirim barang ke FFI, jadi sama-sama posisinya nunggu. Ya, memang kendalanya di situ sih pada saat semuanya lagi ngumpul jadi satu, akhirnya kesannya memang penuh. Ya, seperti itu. Nanti kita akan coba secara bertahap kita perbaiki. Karena terus terang, itu menjadi poin penting juga, Pak Bari. Kalau teman-teman driver tidak bisa istirahat dengan baik, pada saat pulang, itu juga menjadi potensi bahaya juga lumayan besar di situ. Karena nggak bisa istirahat secara maksimal pada saat itu kita. Terima kasih, Pak Bari. Tambahan infonya, Sama-sama Pak. saran-sarannya, matur nuwun. Monggo mungkin teman-teman driver yang lain punya unek-unek atau mungkin ada share pengalaman. Pak, saya di Jakarta tuh kayak gini. Monggo loh, nggak apa-apa. Kita terbuka aja di sini supaya ke depan kita juga sama-sama enak. Jenengan juga bisa beristirahat dengan nyaman di area kita. Ngoten. Mungkin teman-teman Tandang Sari ngerti nggak? Ini saya ngomong punten ya rada-rada ke Jawa sakedik lahnya. Oke. Silakan Pak Aris Widodo, ini ngangkat tangan ini. Monggo Pak Aris. Ada yang mau ditanyakan? Monggo di unmute dulu Pak, supaya bisa kita ngobrol. Atau mungkin yang lain, ada unek-unek yang lain, atau mau share tentang apa yang ada di Cikarang saat ini. Kita juga butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo, monggo. Masih ada unek-unek ganjil mboten atau ada unek-unek yang mau disampaikan mengenai apapun, misalkan Pak pada saat saya datang tuh kok saya sulit ya nyari operator kan sementara saat ini bongkar nggak boleh sendiri harus ditemani operator misalkan atau ada keluhan-keluhan yang lain di Jakarta.
Kalau enggak, saya mau nanya dulu. Saat ini untuk proses sampling, Bapak-Bapak, begitu nyampe di kita, apakah langsung bisa langsung, Boten? Oh ya, Pak Aris, monggo kalau sudah di-unmute, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Pak Aris Widodo. Belum, Pak? Oke. Tadi Pak, mengenai sampling, apakah begitu truk susun jenengan nyampe di Frisian Flag timbang awal kemudian nyampe ke QC, apakah masih sering terjadi antrian nggak kira-kira untuk proses samplingnya? Atau lancar-lancar aja kira-kira? Gimana Pak Asep Heri kira-kira? Langsung di sampling atau ada proses nunggu lama Pak? Kalau yang kemarin-kemarin ya setelah macet itu ya setelah setelah macet itu udah langsung disampling, udah langsung disampling, nggak lama kecuali kalau misalkan eh, kebetulan kita pas kedatangannya di waktu ganti shift, nah itu baru Nah, agak oke. nunggu lama gitu. Soalnya kan Berapa lama? ya ya kami juga mengerti harus ada persiapan dulu mungkin apalah gitu ya dari orang-orang labnya gitu, dari QC-nya agak-agak lama nunggu gitu. Nggak apa-apa sih soal itu. Oke, Tapi nggak nyampe kalau satu. dulu-dulu sih pernah sampai 2 jam, 3 jam pernah. Kalau dulu Sampling ya. pertama, ya pertama dibuka. Ya, 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 siap. Tapi nggak nyampe 1 jam kan Pak, misalkan harus menunggu sampling posisinya. Nggak pernah nyampe di Gimana atas Pak? nggak pernah menunggu sampai 1 jam gitu posisi untuk sampling. Ya nggak pernah. Oke. Kalau apa? Kalau nggak istilahnya ya kecuali pas kebetulan ganti shift aja Oh, itu ganti harus shift nunggu ya. 1 jam lah ada lah Oke, ya. siap, siap. Ya. Ya, memang kemarin yang menjadi perhatian kami yang paling utama adalah proses sampling Bapak-Bapak. Ya, karena kan jenengan Bapak-Bapak semua ini kan bawa susu yang sudah benar-benar dijaga dari Koperasi. Kita Iya nggak pengen betul. ada perubahan kualitas karena mungkin di sampling terlalu lama dan segala macam. Jadi untuk Ya, sampling memang menjadi prioritas kami. Ketika truk datang, kita sudah minta ke teman-teman di Cikarang supaya itu menjadi prioritas langsung handle sampling. Karena itu nanti pasti akan mempengaruhi harga kan, harga ke iya, susu yang kita bayarkan ke koperasi gitu. Tapi iya. memang ketika sudah sampling, pada saat nanti bapak-bapak menunggu mungkin karena antriannya lama, ada kendala dan segala macam, tenang aja Pak, itu tidak menjadi apa namanya, tidak menjadi perhitungan harga lagi gitu. Kemarin saya sempat mendapat masukan juga dari teman-teman karena kan posisi truk nunggu itu kan tidak ada apa ya, kanopi ya Pak. Tempatnya panas sih. Truk itu ditaruh di tempat yang panas. Iya betul betul. Kemudian mereka itu khawatir, teman-teman itu khawatir, Pak, ini kalau suhunya naik, TPC saya jadi naik kan gimana? Karena saya dititipin pesan supaya kualitas itu bisa tetap dijaga kan pasti dari koperasi kan seperti itu. Nah, jadi ketika bapak-bapak menunggu bongkar truknya misalkan kepanasan atau sekian jam, selama proses sampling sudah dinyatakan diterima aman, Pak. Itu menjadi resiko kami sebenarnya. Jadi misalkan Bapak begitu datang langsung disampling, suhunya bagus, kualitasnya masuk dan segala macam, QC ngomong oke, ini oke, silakan Bapak menunggu untuk bongkar. Pada saat bongkar itu tidak menjadi kendala lagi. Misalkan wah terpaksa ada mesinnya rusak, mohon maaf, misalkan 3 jam, 4 jam Bapak harus menunggu truknya kepanasan. Pada saat dibongkar suhunya udah 10, tenang aja Pak, itu tidak menjadi harga lagi karena yang menjadi harga adalah pada saat proses sampling. Gitu. Kalaupun nanti misalkan susunya kenapa TPC-nya naik, itu sudah menjadi resiko kami. Gitu. Jadi sudah tidak menjadi kendala. Jadi nggak apa-apa. Jadi tenang saja ketika Bapak memang sudah dinyatakan diterima, aman insya Allah. Seperti itu. Ke depan memang ada rencana untuk area parkir truk itu
kita pasang kanopi. Tapi kayaknya memang perlu waktu ya untuk sampai itu terrealisasi. Jadi sementara untuk ke depan, ketika sudah dinyatakan diterima, meskipun bongkarnya lama, insya Allah susunya nggak akan kenapa-kenapa. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang mudah-mudahan bisa menjawab kegelisahan karena beberapa waktu yang lalu saya tangkap di grup-grup sopir itu seperti itu. Pak, ini truknya kepanasan gimana? Tapi statusnya udah disampling relatif oke sih. Nggak kenapa-napa. Oke, monggo kalau misalkan ada unek-unek lain. Kalau kemarin saya melihat di chat ada yang usulan, Pak, area tunggu sopir dikasih wifi, Pak. Kayaknya saya akan mendahulukan yang kantin dulu deh sebelum wifi. Gitu ya. Iya, Jadi iya betul. kita tampung dulu sarannya Bapak, tapi kayaknya lebih prioritas yang jual kopi dan makanan dulu deh. Itu kayaknya yang menjadi prioritas. Gitu. Oke, monggo. Kalau masih ada pertanyaan atau kegelisahan atau saran, usulan tentang aktivitas di Jakarta, masih kita buka. Maaf Mumpung Pak, ketemu, sebentar ya Pak, maaf silakan, saya potong dulu. silakan Pak. Ini kan sekarang untuk apa ya, untuk urutan bongkar gitu kan, setelahnya setelah ditimbang isi terus kan kita menuju ke tempat bongkar untuk disampling. Betul. Itu kan waktu waktu pertama datang kan suka dikasih apa, visitor sama remote ya Pak? Iya Pak, betul. Iya, visitor ya, ya visitor sama remote. Nah itu pernah kejadian kemarin saya pas waktu dipanggil bongkar, remote-nya itu nggak bunyi gitu Pak. Sementara Oh kan saya gitu. kurang tidur, jadi ketiduran gitu, satpam nyari-nyari gitu. Itunya kan udah dipanggil, Mm. cuman remote yang punya saya nggak bunyi, jadi nggak kedengeran. Lumayan agak lama itu. Maksud saya Oke. kasihan sama yang belakang gitu kan ya. Tuh Siap, nyari-nyari, siap. harus nyari-nyari ini supirnya kemana. Tahunya kan saya tidur di mobil Pak, nggak di Mm-mm. tempat istirahat. Mm-mm. Sakingnya saya kecapean jadi nggak sempat masuk ke tempat istirahat, terus saya tidur aja. Tiba-tiba udah ketiduran aja. Nah remote-nya itu nggak saya simpan di saku, simpan di jok, jadi nggak kedengeran, cuman getar aja. Makanya saya pas dibangunin saya bingung, waktu itu bingung, kenapa punya saya nggak bunyi gitu kan, saya baru pertama kali itu saya dikasih remote. Nah ya maaf ya, kalau bisa, nah hal-hal seperti itu kan sepele ya Pak ya, sepele sebetulnya, cuman sedikit agak mengganggu lah ke yang lain lah gitu, kasihan gitu. Itu memang sepele, mungkin nunggu ya, istilahnya nunggu 10 menit atau 15 menit juga ya, yang namanya menunggu itu pekerjaan membosankan ya Pak gitu. Jadi kasihlah sama yang belakang. Kadang saya juga jadi malu sendiri, bahkan bukan salah saya, memang udah yang namanya orang ketiduran gitu, mau digimanain, cuman alatnya karena nggak bunyi gitu jadi nggak kedengeran. Nah mohon maaf kalau misalkan hal-hal yang sekecil itu ya cepat ditindaklanjuti gitu Pak, cepat diperbaiki lah gitu ya. Saya juga sempat nanyain ke security-nya, Pak ini remote kalau nggak bunyi ini bisa dibetulin nggak? Saya bilang, oh bisa Pak, nanti ada orang teknisinya yang betulin, katanya gitu, seperti itu. Ini punya saya kemarin yang nomor 4 saya bilang nggak bunyi, jadi saya juga malu sendiri dikiranya kemana gitu, padahal saya ketiduran gitu di mobil. Kasihan sopirnya juga ikut nyari Pak, gitu, sopir yang belakang ikut nyari. Waktu itu kalau nggak salah dari Wahyu Agung Pak, nggak tahu Mas siapa yang ikut nyari saya, padahal saya ketiduran di mobil. Iya, Ya itu aja Pak, terima kasih Pak. Baik, nanti kita evaluasi ya Pak. Mungkin juga karena kita masih baru juga, kita perlu masukan dari Bapak semua mengenai kartu tunggu itu yang bisa getar itu ya. Apakah nanti kalau misalkan kejauhan masih kedetek atau enggak, nah itu nanti kita akan evaluasi. Tapi terima kasih Pak Seferi mengenai inputan. Sama-sama Pak. Siap, terima kasih Bapak. Oke Bapak, Ibu, mungkin ada pertanyaan, masukan yang lain, ya. Karena saya tahu ini udah jam 11:30, sebentar lagi waktunya istirahat. Kalau tidak ada, mungkin terakhir ya, saya ingatkan kembali untuk
absensi Pak, jangan lupa ya. Mau online maupun offline. Offline itu misalkan ngisi absensi yang mungkin disediakan oleh koperasi Bapak Ibu sekalian, supaya itu bisa menjadi bukti nanti kita bisa memberikan kartu safety. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Mungkin Mas Andika ada yang lain? Cukup? Cukup, Mas Tino. Baik. Baik, kita tutup ya Bapak. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau memang Maaf. Sama-sama, banyak Pak. sekali agenda dari kami, ya karena tujuannya supaya ingin Bapak dan Ibu juga bisa selamat utuh sampai di rumah kembali. Gitu. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita bisa Kasih, ketemu lagi Bapak. di lain kesempatan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak-Bapak, Matur nuwun, matur nuwun. selamat bertugas kembali, selamat istirahat bagi yang libur. Ya, assalamualaikum. Pak Dino, Pak Dika. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bari supportnya. Terima kasih supportnya, Pak. Baik Pak. Pak Andika, Ya, kapan kita diundang lagi ke sana? kemana Pak? Ini maaf. Bendera Panang. bisa keliling lagi di Oh, sana. keliling lagi Pak. Nggak panas Pak di sana Pak? Banget Pak panasnya juga kalau di luar. Panas kan? Iya. Nanti main-main lagi lah. Tidak ada Iya. acara. Sehat-sehat ya Pak ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Seferi sudah Baik, absensi Pak Andika. Nuhun, Ya, Pak Pak. Andika. Sami-sami Pak Nuhun Sef. pisan, nuhun pisan. Pak Sef sudah Abdi absensi dah Pak. ieu karena sanuju di perjalanan ye bade uihkeun. Oh, iya siap. Udah isi ya? Udah absensi Pak Heri? Pak Sef. Oh, udah ya? Mohon. Belum. Siap. Siap. Nuhun hatur nuhun, Pak. Nuhun. Sami-sami. Nuhun Pak Andika di kantun Pak Andika. Sama-sama Pak Heri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak-Bapak di Santoso Trans ya. Dukun Santoso, terima kasih banyak. Terima kasih Pusal, Mbak Zidni atas supportnya. Bang Lestari sudah pada pergi tuh.